على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amal salih, salah satunya yaitu sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada manusia terbaik, Nabi akhir zaman, uswah wa qudwah bagi umatnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta umat yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai pertengahan bulan Sya'ban, lebih tepatnya di pekan kedua di bulan Sya'ban, yang mana kurang lebih sekitar 18 hari lagi kita berjumpa dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Dan bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana sebagai ajang latihan, sebagai ajang persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Dan para ulama mengatakan bahwa bulan Sya'ban adalah muqaddimah atau pembuka dari bulan Ramadan. Dan ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 319 yang berbunyi, walamma kana Sya'banu kal muqaddimati li Ramadhan syuri'a fihi ma yushra'u fi Ramadan min as-siyami wa qira'atil Qur'ani liyahsul at-ta'ahhub litalaqqi Ramadhan wa tardada an-nufus bidzalik ala ta'atir rahman. Dikarenakan bulan Sya'ban laksana muqaddimah bagi bulan Ramadan, maka disyariatkan di dalamnya apa yang disyariatkan di bulan Ramadan, dari mulai ibadah puasa, yakni puasa sunnah, kemudian qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran, agar seseorang memiliki persiapan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, dan agar jiwanya tertempa, jiwanya terdidik dengannya dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Ar-Rahman di bulan Ramadan. Jadi di bulan Sya'ban ini kita disyariatkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kalaulah kita ingin di bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran, maka perbanyak membaca Al-Quran di bulan Sya'ban ini, agar kita berhasil minimalnya 1 kali menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian saya akan nukilkan perkataan sahabat, yakni Anas bin Malik, tentang bagaimana mereka bersungguh-sungguh di bulan Sya'ban untuk memperdalam Al-Quran. An Anas bin Malik qala, kana al-muslimuna idza dakhala Sya'ban akabbu 'ala al-masahif yaqra'unaha. Yang artinya, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, kaum muslimin di masa para sahabat, di generasi para sahabat, apabila masuk bulan Sya'ban, mereka memperdalam dan menekuni mushaf dan membacanya sepanjang hari. Maksudnya, para sahabat ketika bertemu dengan bulan Sya'ban, mereka mengurangi kegiatan berniaga, mengurangi kegiatan duniawinya, dan mereka fokus untuk membaca kalamullah, untuk berinteraksi dengan Al-Quranul Karim.
Dan saya akan menukilkan perkataan ulama tabi'in yang berbunyi, wa qala Salamah bin Uhail, kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul qura, yang artinya Salamah bin Uhail rahimahullahu taala wafat tahun 123 Hijriah. Beliau berkata, dikatakan bahwasannya bulan Sya'ban adalah bulannya para pembaca Al-Quran. Dan hikmah dari perkataan tadi, Pak, dari perkataan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, perkataan seorang sahabat Anas bin Malik, dan perkataan Salamah bin Uhail, bahwa ibadah di bulan Sya'ban itu mendapatkan ganjaran yang sangat besar dan lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat untuk qabul. Karena apa? Bulan Sya'ban adalah bulan yang mana manusia banyak lalai dari yang namanya ibadah. Para ulama berkata, inna Sya'bana babul ihsani fi Ramadan. Bulan Sya'ban adalah pintu menuju kebaikan di bulan Ramadan. Oleh karenanya, Pak, kalau kita mau berhasil nanti di bulan Ramadan dengan mengisi amal-amal saleh di dalamnya, maka Sya'ban ini adalah penentu sebagai ajang latihan untuk menempa diri kita masing-masing. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau seorang Rasul yang maksum, beliau bersungguh-sungguh di bulan Sya'ban. Maka kita sudah patut sebagai umatnya untuk mengikuti beliau, yakni memperdalam Al-Quran, memperbanyak ibadah puasa, memperbanyak amal-amal saleh sebagai bekal persiapan untuk bulan Ramadan. Dan terakhir, Pak, bagi yang masih memiliki hutang puasa Ramadan, maka segera lunasi hutang tersebut, bayar hutang qadha tersebut sebelum berjumpa dengan bulan Ramadan. Apabila seorang muslim dia memiliki hutang puasa tapi ia tidak membayarnya sampai berjumpa bulan Ramadan yang akan datang, maka ia berdosa dan wajib membayar yang namanya kafarah. Oleh karena mumpung masih ada kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala, masih tersisa beberapa hari di bulan Sya'ban ini, yang masih memiliki hutang puasa, maka tunaikan hutang tersebut, bayar hutang puasa Ramadan tersebut. Karena sejatinya yang namanya membayar qadha puasa adalah wajib. Dan bagi yang tidak memiliki hutang, maka perbanyak puasa sunnah dan perbanyak membaca Al-Quranul Karim. Kita bayangkan, Pak, ketika membaca Al-Quran, bayangkan bahwa sejatinya yang sedang kita baca ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah Allah sedang berbicara di hadapan kita. Dan Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, seorang penceramah di Masjid Nabawi, beliau mengatakan, ketika kita membaca Al-Quran, sejatinya kita sedang membaca ayat yang dibaca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar ketika kita membaca Al-Quran terasa nikmat, terasa khusyuk, dan senantiasa mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila terdapat kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apabila terdapat kesalahan, itu dari kebodohan saya pribadi dan dari syaitan. Untuk kesempurnaan majelis, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.